Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Kami tenang bersamamu. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih karena seminggu ini kami sudah boleh merasakan ketenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih karena hampir setengah bulan ini Tuhan, sampai dengan hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu melingkupi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih pagi hari ini ya Bapak. Ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau serahkan roh, jiwa, tubuh kami, hidup kami di hadapan Tuhan. Bapak, sucikan, kuduskan kami apabila sepanjang minggu ini, sepanjang perjalanan ke tempat ini, bahkan beberapa saat sebelum kami datang menyembah-Mu, ada hal-hal yang tidak berkenan lewat pikiran, lewat apapun yang ada pada kami. Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Bapak, di pagi hari ini ya Tuhan, seberapa kami yang hadir, firman-Mu berkata bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Kami percaya dengan mata iman kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan akan menghibur, bahkan Tuhan akan menegur setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Roh Kudus, sucikan, kuduskan kami dengan kuasa darah Kristus, supaya setiap pujian, penyembahan kami boleh seperti dupa yang harum. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya setiap pujian penyembahan kami boleh diterima dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang dalam perjalanan atau hari ini tidak bisa hadir. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di pagi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Ada sukacita? Amin. Mari kita akan memuji Tuhan langit dan bumi. Sebab
Kita mau angkat pujian kembali, masuk gerbangnya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita lebih dalam lagi. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Yesus selamanya.
bukan rencana kami Tuhan. Karena seringkali rencana kami keluar daripada rencana Tuhan. Tetapi kami rindu sebagai anak-anak-Mu, kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Rencana-Mu pasti yang terbaik Tuhan Yesus bagi kami semua. Terima kasih Bapa, pada saat siang hari ini kami sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, tolong kami, persiapkan roh jiwa tubuh kami. Kami tidak izinkan pikiran kami mengembara kemana-mana Tuhan, tetapi kami mau tujukan pikiran kami, perasaan kami untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tuhan memberkati setiap apa yang hamba-Mu persiapkan. Sucikan, kuduskan bibir mulut hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan baik. Katakan ke kanan kiri, Tuhan baik. Tuhan baik ya. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan baik. Gak kerasa ya, kita udah tanggal 10 di bulan Mei. Sebentar lagi kita mau ke bulan Juni. Udah bulan Juni, udah 6 bulan. Semua adalah karena Tuhan. Puji nama Tuhan. Bulan Mei, tema di bulan Mei, tema tahunan kita adalah apa? Yang tahu tema tahun kita tahun ini apa? Bulan ini. Tahun ini. Saya tanya tahun ini. Tahun ini apa? Higher than ever. Higher than ever. Tahun ini kita higher than ever. Lebih tinggi daripada sebelumnya. Bulan ini tema kita apa? Keluar dari zona nyaman. Tolong deh gambarnya deh. Keluar dari zona nyaman. Ya lucu ya. Akuarium. Keluar dari zona nyaman. Dari si akuarium itu kecil gitu ya. Tetapi dia mau keluar ke tempat yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Dan saya percaya kalau lebih besar lagi berarti banyak hal yang akan terjadi di kolam yang besar ini. Bapak Ibu siap untuk masuk dalam kolam lebih besar lagi? Amin. Siap untuk masuk higher than ever, lebih tinggi daripada sebelumnya. Katakan ke kanan kiri, kamu siap? Kamu siap untuk masuk kolam lebih besar? Amin ya. Coba saya mau lihat tangan-tangan yang siap mau naik lebih tinggi lagi. Amin. Kita mau naik lebih tinggi lagi bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita akan baca firman Tuhan dari Kejadian pasal ke-12. Kejadian pasalnya yang ke-12. Kejadian pasal 12. Kita hari ini kita akan belajar dari Abraham. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita akan baca sama-sama ya. Yang kaum pria akan baca yang ganjil, yang kaum wanita ayatnya yang genap, dan ayat yang 8-9 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Yuk, kaum pria dulu ayat pertama, ayat kedua kaum wanita. 1, 2, 3. Abraham berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudara-saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Sampai di situ Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More.
Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka diberikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 89 sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ia pindah dari situ ke gunung di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya di Betel Di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Itu akan kena kepada Bapak Ibu dan juga kepada saya pribadi. Saya percaya bahwa setiap kita tadi Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu bukannya Tuhan mau merencanakan kita cuma hidup begini-begini aja. Pasti Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Katakan ke kanan kiri, Tuhan punya rencana lebih baik lagi bagi kamu. Karena saya percaya mau selama kita masih hidup, Tuhan pasti punya rencana untuk kita semua. Kita juga rindu ya, hidup kita tuh gak gini-gini. Masa tahun lalu begini, tahun ini begini. Masa tahun ini begini, saya begini. Masa orang lain udah begitu, saya kok tetap gini-gini aja. Mungkin ada yang harus kita pelajari, mungkin ada yang harus kita ubah. Dan hari ini kita sama-sama akan higher than ever. Hari ini kita mau keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu, di Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-1, di situ berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Abraham, pergilah. Pergi. Terjemahan lama dituliskan itu adalah bukan pergi tapi keluar. Bahasa Indonesia masa kini di situ tinggalkan. Tinggalkan. Lalu King James Version berkata keluar. Keluar, pergi, keluar, tinggalkan, keluar. Itu adalah suatu kalimat pasif atau aktif. Kalau pergi itu sesuatu yang harus dikerjakan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan menginginkan kita pergi, keluar. Lihat, udah nyaman Tuhan, udah enak gini-gini aja dengan komunitas, udah enak Tuhan kayak gini-gini aja. Ya hidup saya mah asal bisa makan, asal bisa minum, asal bisa berteduh, asal bisa pelayanan, ya pelayanan kayak gini-gini aja nggak apa-apa. Apakah itu yang ada di dalam hati kita? Udahlah, saya mah udah nyaman, udah enakan gini-gini aja. Dengan teman-teman kayak saya yang ini, misalnya teman-teman saya yang ini aja, dengan kakak kita, dengan Ibu Siti lagi, ketemunya Ibu Siti lagi, Ibu siapa? Ibu Seli lagi, ketemunya siapa? Ibu Vivi lagi, ketemunya lagi siapa? Ibu Dewi lagi. Udah nyaman, udah enak, ini mah udah kayak gini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu mempunyai rencana buat kehidupan kita. Nggak cuma segini-segini aja, tetapi Tuhan merindukan kita semua untuk kita naik lagi ke tempat yang lebih baru. Naik ke tempat yang lebih baru berarti ada kenyamanan yang harus mau gak mau kita tinggalkan. Bapak Ibu, kalau tadi si Abraham suruh pergi, keluar. Kejadian pasal 11 ayat 31, di situ dituliskan kalau Abraham itu keluar dari mana? Abraham itu keluar dari mana? Kalau kita baca ayatnya yang Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai dengan 32, itu adalah tentang keluarganya Abraham, tentang orang tuanya Abraham. Orang tuanya Abraham itu bukan Abraham dulu, namanya siapa sebelum Abraham? Abram. Papahnya Abraham itu namanya Terah. Lalu di ayat 31, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haram, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk ke tanah Kanaan. Berarti Abraham itu disuruh pergi dari mana? Dari
Ur Kasdim. Bapak Ibu, perjalanan dari dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan itu sekitar 1650 sampai dengan 1800 km. Bandung Jakarta berapa kilometer? Apa? 280, berarti ke Lampung merenya. Atau lebih dari Lampung, 1800 km berapa sih? Pulang pergi Bali. Tetapi saat itu perjalanan jalan kaki atau naik unta itu membutuhkan sekitar 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Jadi perjalanan dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan itu membutuhkan perjalanan sekitar 1 tahun. Apa respon Abraham? Ketika Abraham bilang suruh pergi, respon Abraham lihat, lalu apa? Ayat Kejadian 12 ayat keempat, lalu apa katanya? Diam. Si Abraham ngapain? Pergi. Disuruh pergi, Abraham pergi. Abraham dijanjikan Tuhan nih, dijanjikan Tuhan. Kalau kamu pergi, katanya lihat ayat kedua dengan ketiga, katanya janjinya apa? Tuhan janji akan apa? Tuhan akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Itu janji Tuhan yang pertama. Janji Tuhan yang ketiga ada perlindungan. Aku akan apa katanya? Memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan bukan hanya di situ, dia juga diberkati bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberkati orang lain lagi. Karena di situ dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan udah suruh dia pergi. Nih loh ya, kalau kamu pergi, kamu akan dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Seringkali kita sebagai manusia pergi dulu atau ngelihat bukti dulu. Kamu pergi dulu ke sana, nanti di sana kamu akan dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Pikiran rasional manusia seringkali apa? Bukti dulu, baru pergi. Takutnya nanti sampai di sana saya dapatnya zong. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, Abraham gak nanya A, B, C, D. Abraham langsung melakukan respon Abraham pergi. Gak nanya dulu, kita gak tahu apa yang akan terjadi di kolam yang besar ketika kita loncat dari tempat yang nyaman ini, kita gak tahu di kolam yang baru itu kita akan ketemu apa, kita akan jadi apa, kita akan gimana, kita akan ketemu tantangan seperti apa, kita nggak tahu. Kita nggak tahu berkat apa, masalah apa, kita nggak tahu. Tetapi di sini janji Tuhan bahwa apa? Aku akan membuat engkau menjadi apa? Bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Abraham dia pergi dan loncat meski dia nggak tahu. Bapak Ibu, hari ini mari kita meninggalkan zona nyaman kita di tempat ini meski kita nggak tahu apa yang akan terjadi di kolam yang besar. Katakan ke kanan kiri, kamu siap masuk kolam besar? Siap masuk kolam besar? Hah? Amin? Siap nggak masuk kolam besar? Bapak Ibu mah pengen berkatnya dulu dah, pengen lihat dulu apa yang ada di dalam kolam ini. Apakah ada kok ikan-ikan yang lain? Apakah ada tumbuhan yang lain? Ataukah masih kosong? Itu masih kosong. Abraham belum tahu. Apakah di situ Abraham udah lihat anaknya? Belum. Bapak Ibu lihat Abraham pergi itu berumur 75 tahun. Dia dikasih anak umur berapa? Ada yang tahu? 90-an. Berarti dia dikasihnya mana? Saya katanya mau dikasih anak, tapi belum. Dia belum lihat. Hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang harus Abraham tinggalkan supaya dia masuk dan dia dapat berkat. Yang pertama, mari sama-sama kita belajar adalah yang pertama, apa yang Abraham tinggalkan.
Bapak Ibu, yang Abraham tinggalkan adalah kalau Bapak Ibu lihat di Ur-Kasdim itu mereka itu adalah orang-orang yang percaya kepada berhala. Politeisme itu adalah orang-orang yang percaya kepada berhala-berhala, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan kita semua, yuk tinggalkan masa lalu, tinggalkan dosa. Mungkin hari ini kita secara tidak sadar kita masih juga melakukan dosa dan kesalahan. Tinggalkan masa lalu, semua yang ada di dalam kolam-kolam yang lama, mau kesakit hatian, mau itu masa lalu, apapun yang ada di dalam kolam yang lama, yuk hari ini kita mau tinggalkan. Berhala-berhala kita mau tinggalkan semuanya itu, tinggalkan hati yang lama itu untuk kita memasuki tempat yang baru. Firman Tuhan di dalam Matius berkata, anggur yang baru itu gak akan bisa masuk ke dalam apa? Cawan yang lama. Harus anggur yang baru itu harus juga di dalam cawan yang baru. Bapak Ibu, mari kita memasuki hari yang baru. Mulai dari tempat ini, nanti keluar dari tempat ini, keluar, milikilah hati yang baru. Bapak Ibu, satu buku bagus, mungkin nanti kalau misalnya itu bisa baca ya, judulnya Who You Are When No One Else See. Itu dari Bill Hybels. Bill Hybels bilang bahwa siapa kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Who you are when no one else see. Siapa kita ketika tidak ada seorang pun melihat. Siapakah saya sebagai suami ketika istri saya tidak melihat. Siapakah saya sebagai istri ketika istri saya tidak melihat. Siapakah saya sebagai anak ketika orang tua kita tidak melihat. Siapakah saya sebagai orang tua ketika anak kita tidak melihat. Siapakah saya sebagai atasan, sebagai pekerja ketika atasan kita tidak melihat. Siapakah kita sebagai jemaat ketika gembala kita tidak melihat. Itu menentukan siapa diri kita. Siapa kita sebagai suami. Bapak Ibu, keluar dari tempat, keluar dari rumah, istri gak bisa lihat apa yang engkau lakukan. Istri ketika ditinggalkan di rumah, suami gak akan lihat apa yang dilakukan istrinya, apa yang dilakukan kita sebagai istri. Anak kita sebagai orang tua, kita tidak bisa melihat kamu apa yang engkau lakukan di luar. Who you are when no one else see. Siapa kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Itu menentukan siapa saya. Anak muda, apa yang kamu nonton cuma berdua dengan handphonemu, itu menentukan siapa dirimu. Apa yang kamu nonton, apa yang kamu lihat, apa yang kamu kerjakan, itu menentukan dirimu. Hari ini, kalau dosa itu masih kita lakukan, yuk kita mau tinggalin. Katakan ke kanan kiri, Tuhan lihat loh yang lu lakukan. Tuhan lihat apa yang anak muda lakukan, apa yang suami-suami lakukan, apa yang istri-istri lakukan. Tuhan lihat. Makanya lagu sekolah minggu teh juga cuma lagu. Mata Tuhan melihat. Itu kan bukan cuma lagu, tapi biarlah hari ini tuh menjadi awasan kepada kita, anak-anak muda, ketika kita terpancing untuk lihat film-film yang tidak bagus di YouTube, ketika kita terpancing untuk melakukan apapun, orang tuamu gak lihat, istrimu gak lihat, tetapi siapa yang melihat? Tuhan yang melihat. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak jujur, orang lain gak lihat, tetapi Tuhan melihat. Hari ini apa berhala di dalam hati kita?
Apa dosa yang masih ada kita lakukan? Tinggalin. Yuk, tinggalin. Tuhan sedang mempersiapkan kepada kita hal-hal yang lebih baik lagi buat kita semua. Tinggalin semuanya itu. Kita mungkin sudah nyaman dengan dosa. Istri gue gak tahu kok, gue gak jujur. Suami gue gak tahu. Orang tua kita gak tahu. Gak ada dosa kecil, dosa besar, bohong putih, bohong hitam. Semuanya adalah dosa yang harus kita tinggalkan. Amin. Katakan ke kanan kiri, tinggalin dosanya. Amin. Mungkin kenapa hidup kita belum berubah-ubah sampai hari ini, karena mungkin sampai dengan hari ini masih ada dosa yang kita rasa tidak ada seorang pun yang melihat, dan kita masih juga lakukan hingga hari ini. Tanya sama diri kita sendiri, dosa apa yang masih kita lakukan? Berhala apa yang masih kita lakukan? Sampai kok kayaknya kita tidak bisa berubah. Betul, kita tidak bisa seperti film dulu, zaman dulu, Satria aja. Oh ya, yang tahu berarti kita seumuran. Tetapi yuk Bapak Ibu, kita minta sama Tuhan, kalau kita mau ditempatkan di tempat yang lebih baik lagi, mau ada hal-hal yang baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, tinggalkan, pergi, keluar dari zona nyaman, dosa yang nyaman itu. Berapa lama mau kita di tempat yang nyaman, yang penuh dengan dosa? Hari ini yang pertama, kalau kita mau mendapatkan janji Tuhan, yang pasal dari ayat kedua dan ayat yang ketiga, tinggalin berhala-berhala kita. Tinggalkan masa lalu kita, tinggalkan berhala-berhala kita yang menjadi dosa kita. Ingat, who you are when no one else see. Itu siapa kita ketika tidak ada seorang pun melihat kita. Itu menentukan siapa diri kita, menentukan kita akan naik lebih tinggi atau kita mau tetap di tempat ini. Kebanyakan, udahlah, gua mah udah gini-gini, umur gua udah berapa sih? Udah ABG, angkatan baru gocap, angkatan udah mau gocap dari 50 tahun mah udah gak ada harapan. Siapa bilang? Masih ada harapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan itu juga masih Tuhan siapkan buat kita. Mau angkatan gocap, angkatan lakcap, angkatan berapapun itu masih. Hanya maukah kita pergi dan meninggalkan berhala dan dosa itu. Amin. Katakan sekali lagi ke teman ke kanan kiri, tinggalin yuk, tinggalin dosa itu, keluar dari dosa. Yang kedua untuk meninggalkan supaya kita masuk di dalam kolam yang baru. Yang kedua, Bapak Ibu, di ayat kelima, di pasal Kejadian pasal 12 ayat kelima, di situ Abraham membawa serta istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Bapak Ibu, setiap kita dikasih harta, setiap kita dikasih potensi. Jangan hanya puas sampai di situ. Saya mah asal udah bisa main gitar, ya udahlah gitar aja. Asal gua udah bisa gini, nggak bisa. Kalau kita mau Tuhan lihat, mau kita dipakai lebih lagi sama Tuhan, kita mau untuk terus belajar, kembangkan potensi kita. Bapak Ibu, saya selalu bilang ke anak-anak muda, kalian tuh pelayanan tuh bukan hanya di sini. Saya yakin percaya Tuhan menempatkan kalian di tempat yang lebih besar lagi. Tetapi maukah kita terus belajar untuk mengembangkan potensi? Bapak Ibu, kadang-kadang kita ngelihat, kok dia bisa gitu ya? Kok dia bisa ya sampai sekarang jadi kayak gitu? Kok bisa ya dia dipakai Tuhan luar biasa? Kok bisa ya dia jadi pintar sepintar itu? Kok bisa ya? Seringkali kita ngomong kok bisa ya? Mungkin Bapak Ibu ketika kita mah tidur, dia lagi bergumul berdoa sama Tuhan.
Mungkin ketika kita mah lagi jalan-jalan refreshing foya-foya atau gimana, dia mah lagi belajar. Mungkin kita mah lagi scrolling TikTok gitu ya, orang lain mah belajar. Mungkin kita mah lagi ngapain gitu ya, lagi lihat YouTube, orang lain mah buka buku dan belajar. Yuk Bapak Ibu, mau setua apapun kita, jangan pernah merasa bahwa udahlah gua mau udah segini gak perlu belajar. Udahlah gak perlu. Yuk Bapak Ibu, kita harus terus belajar. Amin. Katakan ke kanan kiri, terus belajar yuk. Belajar. Jangan ngerasa saya mah ngelihat buku teh lama-lama teh ngantuk gitu ya. Buku teh bisa-bisa saya mah baca Alkitab lama-lama Alkitabnya nemplok. Kalau saya susah tidur, saya carinya apa? Alkitab, karena nggak tahu ya gimana kalau baca Alkitab teh cepet tidurnya. Tapi kalau saya buka TikTok kok kayaknya berjam-jam bisa, tapi kalau buka Alkitab kayaknya aduh gitu ya. Yuk Bapak Ibu, belajar. Mau punya kerendahan hati yang belajar. Saya aja kalau Tuhan kasih kesempatan mau tuh kuliah lagi, seneng gitu ya. Ada sesuatu yang wah gitu ya, kayak Pak Pusi sekarang lagi kuliah, lagi ditugasin gitu teh. Itu teh candu Bapak Ibu, jadi aduh gitu ya, dikejar-kejar deadline tugas itu teh aduh sesuatu yang sekarang kalau misalnya udah nggak ada itu ya, gue teh ada apa ya, nggak ada apa-apa lagi. Jangan pernah berhenti belajar. Setiap kita dikasih potensi yang gak mungkin gak ada, harus terus belajar. Amin. Katakan ke kanan kiri, belajar yuk, belajar. Belajar. Jangan mau terus berhenti begitu aja. Dan di dalam belajar harus ada kerendahan hati untuk mau diajarin. Kalau gak ada kerendahan hati, ini mah udah bisa, saya mah udah bisa, begini-begini aja. Kayak gini, gak bisa. Mungkin ilmunya sama, tetapi mungkin ada teknik yang berbeda. Yuk, jangan ngerasa puas diri, gua mah udah bisa kok, dia mah siapa? Mak yang baik. Bapak Ibu, mari setiap kita jangan ngerasa, gua mah kan udah pinter, gua mah udah tinggi, gua mah udah gini, gua mah gak perlu. Yuk Bapak Ibu, sekelas orang yang S3 sekalipun, dia masih tetap bisa bilang, kosongkan dirimu untuk kamu mau untuk terus belajar dan belajar. Di situ membutuhkan kerendahan hati. Yuk, jangan ngerasa kita udah paling pinter, jangan ngerasa kita paling bisa, tetapi dimanapun kita berada, sesederhana orang itu pun ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapetin dari mereka. Yuk Bapak Ibu, jangan ngerasa bahwa kita sudah paling pinter, paling bisa, tetapi kita mau untuk selalu belajar dari orang lain. Karena setiap kita akan diberikan potensi-potensi yang lebih. Saya masak woku, bumbunya sama dengan saudari Novi, bumbu wokunya sama, tetapi rasanya tetap beda. Nggak tahu apa. Mungkin El main musiknya sama, main drumnya sama, tetapi caranya berbeda. Oleh sebab itu, yuk kita mau terus belajar dimanapun kita berada. Belajar, kembangkan potensi kita. Jangan mau, sudahlah begini-begini aja. Toh udah bisa pelayanan, selama kau udah bisa pelayanan mah ya sudahlah. Toh kau udah dipakai pelayanan, tidak. Tapi kalau kita mau dipakai untuk lebih lagi, yuk Bapak Ibu belajar. Pepatah mengatakan apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Terus apa lagi katanya? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yuk, mau belajar nggak enak. Siapa yang bilang belajar itu enak? Tetapi bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Kebanyakannya orangnya maunya apa dulu? Bersenang-senang kemudian, sakitnya mau nggak?
Nggak ada yang mau sakit. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua, kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, kita memasuki tempat-tempat yang baru, yuk mau belajar. Yang ketiga, yang paling penting, pasal ayat Kejadian 12 ayat 7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, aku akan memberikan apa? Negeri ini kepada turunanmu. Maka apa? Dirikannya di situ apa? Mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu. Kemudian ia pindah dari situ ke gunung di sebelah timur Betel. Ia masing-masing memasang kemahnya di Betel di sebelah barat dan di Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ apa katanya? Mezbah bagi Tuhan dan mendirikannya. Bapak Ibu, hal yang ketiga yang paling penting juga untuk kita mendapatkan janji Tuhan adalah mendirikan mezbah. Mezbah pribadi, mezbah keluarga, ini penting. Saat ini kita lagi doa puasa ya. Saat ini kita lagi doa puasa. Aduh, puasa teh sesuatu yang mana puasa enak. Tetapi biarlah itu menjadi salah satu cara kita masuk ke dalam mezbah Tuhan. Bapak Ibu, hanya Tuhan Yesus yang sanggup untuk membuat kita kuat dan bisa berdaya guna dimanapun kita berada. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus juga yang punya tempat, yang punya promosi, yang punya tempat yang besar, itu punyanya Tuhan. Oleh sebab itu, yuk mari semua di tempat ini adakan, dirikan mezbah pribadi, mezbah keluarga. Mezbah pribadi, berapa jam kita pakai untuk mezbah pribadi, doa pribadi dengan Tuhan. Mezbah keluarga, seminggu ini kami tidak ada mezbah keluarga karena saya pergi beberapa hari ini. Tetapi mezbah keluarga itu penting. Nggak perlu berjam-jam gitu ya, nggak perlu seperti itu. Tetapi mezbah keluarga itu penting, Bapak Ibu. Di mana ada mezbah, di situ ada berkat Tuhan. Di mana kita mengadakan mezbah suami istri, suami istri juga penting mendirikan mezbah keluarga. Pribadi lepas pribadi penting mendirikan mezbah keluarga. Bapak Ibu, tadi saya udah cerita ke di depannya Ibu Siti, ke Ibu Sally, ke Susan gitu. Saya tadi cerita 2 hari yang lalu udah badan lagi capek, rumah listrik nggak ada karena ada kerusakan dari panel listrik, sambungan dari panel listrik ke KWH rumah kami itu mati. Otomatis matilah semua yang butuh listrik, matilah sampai laptop, ya microwave, ya kulkas, ya TV, ya semua gitu ya, casan nggak bisa sampai hari Sabtu, ya pokoknya semuanya aja mati. Bapak Ibu, mau semerek apapun microwave atau itu kita alat elektronik kita, kalau nggak ada listrik bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Mau kita gimana pun, kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita nggak akan bisa berdaya guna. Firman Tuhan di sini, janji Tuhan pada Abraham, olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Kita akan bisa menjadi berkat buat orang lain kalau kita berdaya guna. Kalau kita cuma gini-gini terus, hidup kita gini-gini terus, kita tidak akan pernah bisa menjadi berkat buat orang lain. Oleh sebab itu penting, siapapun kita masuk dalam mezbah pribadi, masuk dalam mezbah suami istri, masuk dalam mezbah keluarga, supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Katakan kanan kiri, mulai hari ini yuk buat mezbah pribadi, buat Bapak Ibu mezbah pribadi. Sekali lagi, mezbah itu bukan hanya berguna saya hanya
menyampaikan, yuk penting buat kita membuat mesbah pribadi, mesbah keluarga. Tetapi yang pelaksananya adalah Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu siap untuk masuk higher than ever, siap? Amin. Siap untuk masuk dalam promosi dan juga berkat yang baru, siap? Amin. Firman Tuhan mengatakan hari ini, yuk, who you are when no one else see. Tinggalkan dosa, berhala-berhala, tinggalin semuanya itu. Anak-anak muda, tinggalin. Orang tuamu gak bisa lihat apa yang kamu kerjakan. Suamimu, istrimu gak bisa lihat apa yang kau kerjakan. Tetapi tinggalkan berhala-berhala itu. Yang kedua, yuk mau terus belajar, mau terus mengembangkan potensi yang ada. Yang ketiga, yang paling penting adalah yuk kita mendirikan mesbah pribadi. Mesbah pribadi. Yuk pemain musik naik ke atas. Bapak Ibu, tanpa Tuhan semua potensi yang ada pada kita itu gak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, kalau Abraham mau ngambil keputusan untuk pergi, meninggalkan, untuk dia melihat janji Tuhan, mari sama-sama kita akan katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman-Mu. Anak-anak, orang tuamu terbatas uangnya untuk menyekolahkan, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu. Tetapi engkau punya Tuhan yang tidak terbatas. Istri-istri, suamimu terbatas untuk mencukupkan kebutuhanmu, tetapi engkau punya Allah yang tidak terbatas. Suami-suami, kau terbatas mungkin koneksimu, pekerjaanmu terbatas, tetapi engkau punya Allah yang tidak terbatas, yang pasti akan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hari ini yang siap untuk higher than ever, bangkit berdiri, katakan, Tuhan, saya mau tinggalkan zona nyaman saya mau percaya, saya mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena saya tahu Tuhan melihat apa yang saya lakukan, saya kerjakan. Firman Tuhan berkata, ketika engkau meninggalkan zona nyaman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ingat, ada perlindungan Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Firman Tuhan hari ini, kekuatan di hidupku ku dapat di dalammu. Maukah engkau meninggalkan dosa berhalamu? Maukah engkau berkata sama Tuhan, Tuhan saya mau belajar. Maukah kita berjanji pada Tuhan, Tuhan saya mau membangun mesbah, supaya saya boleh melihat bahwa saya diberkati untuk menjadi berkat. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalammu. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi. Kau pria saja katakan, kekuatan di hidupku. Kau wanita berdoa, Kekuatan di hidupku. hanya bersama dengan Tuhan kami kuat, Tuhan. Ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, Tuhan. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, Tuhan. Kau
dipanggil, ada promosi, ada kesempatan-kesempatan besar yang Tuhan sedang siapkan bagi kita. Tapi maukah kita bertobat, kita meminta ampun sama Tuhan? Maukah kita berjanji pada Tuhan hari ini, Tuhan aku mau belajar rendah hati, aku mau belajar Tuhan, aku mau memaksimalkan potensiku Tuhan. Hari ini kita mau belajar, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau kembali membangun mesbah pribadiku, aku mau kembali membangun mesbah keluargaku. Tuhan, ini jemaatku Tuhan, Hamba-Mu tidak bisa melihat apa yang menjadi keterikatan mereka, apa yang menjadi dosa mereka Tuhan, tapi hari ini Engkau melihat Tuhan, Engkau melihat kami Tuhan, Engkau melihat Tuhan hal-hal yang tidak benar dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, kami tidak mau hidup begini-begini terus, tapi kami mau melihat Tuhan, masih ada masa depan yang penuh dengan pengharapan, masih ada potensi besar, masih ada kesempatan-kesempatan yang besar, masih ada usaha-usaha yang besar Tuhan, yang sedang Tuhan siapkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, sebab aku mau percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman Tuhan, karena janji Tuhan. Kau berjanji Tuhan akan melindungi kami Tuhan, dimanapun kami pergi Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman. Kami mau tinggal di zona nyaman kami Tuhan. Firman ini digenapi Tuhan. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada sebab aku percaya Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Firman-Mu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada sekali lagi kita katakan, sebab aku percaya, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nanti Pak Sadi akan berdoa buat firman Tuhan yang kita dengarkan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami terima hari ini. Ajar kami Tuhan meninggalkan zona nyaman kami. Pimpin kami ke langkah-langkah selanjutnya Tuhan. Ampuni segala pelanggaran dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman. Dalam firman ini boleh termeteraikan dalam setiap hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk memberkati hamba yang sudah menyampaikan firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Kita akan bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan nyanyikan lagu Sebab aku percaya bukan karena aku melihat, tapi karena firman-Mu. Hari ini juga sesudah ibadah, kita yang bisa ikut KKA Tisarua, KKA Anugerah ke rumahnya
Kita akan berkunjung ke rumahnya Pak Musli, Ibu Eis di sana, kita akan kakak di sana. Oke. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalammu. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Sebab aku percaya Tuhan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau mau membawa kami seperti Abraham untuk membawa kami ke tanah Kanaan kami masing-masing. Mari Tuhan kuatkan, teguhkan kami untuk kami bisa meninggalkan zona nyaman kami. Kami meninggalkan dosa yang membawa kenyamanan bagi kami. Kami meninggalkan berhala-berhala kami. Tuhan Yesus kuatkan, teguhkan kami untuk kami boleh tetap hidup dengan kekudusan yang daripada Tuhan. Karena firman-Mu berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga rindu Tuhan Yesus untuk terus mengembangkan potensi kami. Kami juga rindu untuk memakai apapun yang Tuhan berikan bagi kami sebagai hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus ingatkan kami, Roh Kudus ingatkan kami untuk kami selalu terkoneksi, terhubung, membangun mesbah pribadi, membangun mesbah di keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi kami percaya kuasa kebenaran firman-Mu, Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti untuk memproses hidup kami. Terima kasih Bapak. Bapak, ini kami hamba-hamba-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau di tengah-tengah kami ada anak-anak kami Rian Tuhan, yang saat ini Tuhan izinkan untuk menjadi Daniel Tuhan Yesus di kesatuannya, menjadi Yusuf di kesatuannya. Tuhan berkati hamba-Mu, kuatkan, teguhkan Rian Tuhan Yesus dalam masa dia pendidikan di Bandung ini. Dimanapun Tuhan tempatkan Rian, kami percaya Tuhan akan menguatkan, meneguhkan. Tuhan akan memberikan perlindungan bagi dia Tuhan. Tuhan akan memberkati dia Tuhan. Tuhan akan perbedakan dia Tuhan, karena dia percaya kepadamu, karena dia adalah alat-Mu yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah kesatuannya, di tengah-tengah batalionnya. Tuhan memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Kami saat ini memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus, berikan kekuatan, berikan kesehatan, pertemukan dengan orang-orang yang baik Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati hamba-Mu dalam akademis, dalam fisiknya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak-Mu Rian ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan anak-Mu. Kami mengucap syukur kalau anak kami Bernard sudah sehat Tuhan. Kami percaya kesehatan yang daripada Tuhan akan terus melingkupi anak-Mu. Kami juga berdoa tak putus-putusnya buat orang tua kami, buat Opung Boru. Tuhan berikan kesehatan buat Opung Boru. Tuhan juga memberikan kesehatan buat
saudari kami Abi, Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap obat-obat yang dimakan sama Abi, Tuhan memberkati anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa kami memberkati bangsa kami memberkati Kapolsek Tuhan Yesus, Koramil Tuhan Yesus, Pak RT, Pak RW, Pak Imam, Tuhan mau kami memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan yang akan terus bertanggung jawab untuk gereja ini. Tuhan yang akan mengirimkan jemaat. Tuhan akan menumbuhkan iman setiap kami supaya kami boleh layak menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami mau mengangkat tangan kami. Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah, anak-anak kami yang kuliah, Tuhan cukupkan kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Lindungi di perjalanan Tuhan Yesus. Sebagai orang tua kami mungkin terbatas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kami, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup mencukupkan kebutuhan mereka. Kebutuhan sekolah, kebutuhan kuliah, apapun kebutuhan mereka, Tuhan yang memberkati. Berkati jemaat-Mu yang bekerja, berkati ibu-ibu rumah tangga, berkati kami semua, sehingga kami bukan hanya menikmati berkat itu sendiri, tetapi seperti Abraham, kami juga akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, tangan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan menggenggam tangan kami. Kemanapun kaki kami melangkah, perlindungan, penjagaan Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami menerima berkat yang daripada Tuhan, kami sama-sama akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar. Itulah yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kami. Terima kasih untuk berkat-Mu dari utara, barat, selatan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati lumbung-lumbung kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan Yesus, anak-anak kami, semuanya Tuhan Yesus sudah diberkati Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menerima berkat itu, tetapi kami akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan selalu beserta dengan hidup kita hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kawal